Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Mumtaz Mahardika dari jurusan Fisika dengan NIM 42114210008. Saya akan menjelaskan tentang agama Islam. Ruang lingkup agama Islam. Yang pertama ada akidah atau keyakinan, yang kedua ada syariah atau norma atau biasa kita kenal dengan hukum, yang ketiga ada akhlak atau perilaku. Islam sendiri artinya berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama yang ajarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya. Tugas agama Islam yang pertama mendatangkan perdamaian dunia, yang kedua menghimpun segala kebenaran, menyaring mana yang benar dan mana yang salah, yang keempat mengajarkan kebenaran abadi, dan memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani. Adapun peran agama Islam, yang pertama menenteramkan batin, yang kedua sebagai landasan peradaban abadi, yang ketiga sebagai rahmatan lil alamin, yang keempat sebagai kekuatan rohani, dan yang kelima menjawab segala problem kehidupan. Sumber-sumber hukum ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril. As-Sunnah yaitu syariat, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir atau penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengan sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, yaitu sesuatu yang ditulis di dalam mushaf. Al-Huda, yaitu petunjuk. Az-Zikra, yaitu peringatan. An-Nur, yaitu cahaya. Ar-Rahmah adalah karunia. Dan Al-Furqan sebagai pemisah. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, atau berangsur-angsur. Periode turunnya Al-Quran, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di kota Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Biasanya, ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayatnya pendek-pendek, mengandung soal tauhid, kepercayaan, adanya Allah, hal-hal azab, dan nikmat di hari kemudian, serta urusan-urusan kebaikan. Ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Biasanya ayat-ayatnya panjang-panjang, berisi mengenai hukum yang jelas. Kebanyakan firman bermula dengan wahai orang yang beriman. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip syariat, janji dan ancaman, sejarah atau kisah-kisah masa lalu, ilmu pengetahuan, fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu, Al-Quran sebagai penawar jiwa yang haus atau asyifa. Metode penafsiran Al-Quran ada 6. Yang pertama yaitu tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur yaitu menafsirkan ayat-ayat berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat, baik hadis Nabi maupun asar sahabat. Ada tafsir bil ma'qul atau tafsir bil ra'i, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan akal atau rasio atau ijtihad. Yang ketiga tafsir ijtihad atau campuran, yaitu memadukan tafsir bil maksur dengan tafsir bil ma'qul. Tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara berurutan. Dan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik atau tauhidi, menafsirkan ayat berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada tafsir bil ilmi, yaitu menafsirkan ayat menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Sunnah dan hadis. Sunnah yaitu perbuatan, dan hadis yaitu laporan atau reportase dari kegiatan sunnah. Kedudukan hadis. Hadis yaitu prioritas kedua dalam pengambilan hukum setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, menjelaskan Al-Quran dengan memberikan rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global.
membatasi kemutlakan, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Quran yang masih umum, dan menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan sejumlah orang yang secara terus-menerus tanpa putus dan secara adat para perawinya tidak mungkin bohong. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang, atau lebih dan tidak mencapai syarat masyhur dan mutawatir. Macam-macam hadis dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayat yang lebih kuat. Hadis hasan, yaitu memenuhi hadis sahih, tapi perawinya tidak kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. Yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam menentukan hukum, karena tidak lengkap syaratnya atau kehujahan hadis. Biasanya, hadis palsu memiliki ciri-ciri bertentangan dengan sejarah, sifat hadis wajib diamalkan dan diketahui oleh banyak orang, dan hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ada bukti hadis ini dibikin-bikin, bertentangan dengan akal dan ajaran-ajaran Islam yang terang. Tidak ada orang yang meriwayatkan hadis tersebut selain orang itu. Kata-katanya rakik atau tidak sehat atau tidak benar. Hukum berat bagi dosa biasa dan pahala besar untuk amalan yang tidak seberapa. Menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi atau Rasul kepada orang yang berbuat baik dan mengaku membuat hadis. Ijtihad. Ijtihad mengarahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang muncul. Objek ijtihad perbuatannya secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad tidak boleh merambah dimensi ibadah mahdhah. Syarat mujtahid. Yang pertama, memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hukum. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai keilmuannya. Yang keempat, mengetahui kaidah-kaidah usuliyah yang luas. Yang kelima, mengetahui produk-produk ijtihad yang diwariskan oleh ahli-ahli terdahulu. Yang keenam, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah kesahihan hadis. Dan yang ketujuh, mengetahui rahasia-rahasia tasyri'. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.